Baik, salam anak-anak kelas 4. Apa kabar semuanya? Dan Mister berharap anak-anak di rumah selalu sehat selalu. Dan anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Jadi anak-anak siapkan buku di rumah, buku 4B. Dan buka di halaman 11. Jadi anak-anak buka di halaman 11. Di sini halaman 11 anak-anak, halaman 11. Dan hari ini kita akan belajar tentang manfaat matahari. Baik, manfaat angin dan air. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manfaat angin dan air. Jadi anak-anak, sebelumnya ada pembahasan yang sudah anak-anak kerjakan waktu itu, tapi Mister langsung saja ke pelajaran 2. Dan itu yang pelajaran satunya anak sudah mengerjakan tugasnya, dan Mister saja langsung ke pembelajaran 2 yaitu di halaman 11. Dan kita akan belajar tentang manfaat angin dan airnya. Jadi anak kita lihat dulu penjelasannya di situ. Matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersifat kekal. Jadi anak-anak, matahari itu merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia ya, seperti untuk mengeringkan pakaian, terus seperti kalau orang-orang nelayan, mereka untuk memakai untuk jemur ikan, dan masih banyak manfaat matahari lainnya. Dan manfaat matahari itu sebenarnya cukup banyak manfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik anak-anak, nah digunakan sering apapun energi matahari tidak akan habis. Jadi energi sampai selama-lamanya tidak akan pernah habis. Jadi anak-anak, selain matahari, angin dan air juga termasuk sumber energi yang bersifat kekal. Jadi anak-anak, selain matahari, angin dan air juga termasuk sumber energi yang bersifat kekal. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari manfaat pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang manfaat matahari. Nah, pada pembelajaran ini kali ini kita akan belajar tentang manfaat angin. Oke. Baik, anak-anak, kita akan masuk ke manfaat angin. Di sini angin adalah udara yang bergerak. Jadi anak-anak kalau lihat, angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi ketika pengaruh panas matahari. Jadi angin terjadi ketika ada pengaruh panas matahari. Nah, jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara di tempat lain yang bersuhu dingin. Jadi anak-anak, di sini kita akan melihat pergerakan udara, inilah yang disebut angin. Jadi anak-anak, kita akan melihat beberapa fungsi dan angin memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi. Jadi anak-anak, kita langsung saja ke manfaat angin. Jadi anak-anak, coba kita lihat di halaman 11, masih di halaman 11. Angin memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Berikut ini antara lain manfaat angin. Yang pertama, jadi anak, kita lihat manfaat angin. Yang pertama adalah dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi angin juga berperan untuk menggerakkan awan, sehingga awan itu menggerakkan awan supaya awan itu menjadi gelap, dan sehingga pasti akan turunnya hujan. Ketika angin meniup awan itu akan menjadi gelap dan akhirnya turun hujan. Itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Jadi ketika kita panas, kita di sini kan sekarang musim panas. Jadi ketika angin berhembus, itu akan udara yang di sekitar kita pasti akan terasa sejuk karena ada angin. Itu manfaatnya. Jadi ketika kita di suatu daerah yang panas dan ketika angin berhembus kencang, pasti akan terasa sejuk karena ada hembusan angin. Baik, yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Jadi angin juga membantu proses penyebaran biji tumbuhan sehingga tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan dengan cara bantuan dari angin. Nah, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Jadi ketika angin meniup, pasti akan membawa biji tumbuhan dan bisa terjadi perkembangbiakan di sana. Nah, yang keempat, angin laut, yaitu angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali
dari menangkap ikan dari laut. Angin ini terjadi pada siang hari. Jadi anak-anak ada manfaat angin dari laut. Jadi manfaat angin dari laut adalah untuk berfungsi untuk para nelayan karena mereka pulang dari menangkap ikan dan mereka butuh angin darat supaya mereka akan pulang dari penangkapan ikan. Dan angin tersebut itu terjadi pada siang hari. Baik, anak-anak. Yang kelima, angin darat. Nah, yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. Angin terjadi pada malam hari. Jadi ada juga angin darat, jadi angin yang berhembus dari darat ke laut itu untuk membantu para nelayan juga untuk pergi menangkap ikan di laut karena angin itu berhembus dari darat ke laut. Jadi itu membantu proses pelayaran para nelayan untuk mereka pergi menangkap ikan. Nah, itu terjadi pada malam hari. Nah, itu terjadi pada malam hari. Oke, baik anak-anak. Terus yang keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda. Nah, kita lihat seperti perahu layar, kincir angin dan layang-layang. Baik, anak-anak, di situ angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, kincir angin dan layang-layang. Ya, kalau di Bali pasti anak-anak yang sungguh luar biasa main layang-layang pasti tahu dong. Pasti memiliki angin untuk membutuhkan angin untuk menerbangkan layang-layang. Itu manfaat angin. Terus yang ketujuh, seiring dengan berkembang teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sumber energi listrik. Jadi di sini angin juga dimanfaatkan untuk sumber energi listrik. Jadi energi listrik itu dia akan energi listrik, contoh di sini dibuat kincir angin. Nah, ketika kincir angin itu berputar akan menghasilkan energi listrik. Kalau orang yang pintar merakit kincir angin, pasti kincir angin itu akan berputar. Nah, ketika berputar, dia akan menghasilkan energi listrik. Baik, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang manfaat angin dan air. Jadi sebenarnya air juga bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi air itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, makhluk hidup dan hewan. Contohnya makhluk hidup tidak minum, ya pasti akan kekurangan oksigen dalam tubuh dan kekurangan darah. Begitupun kita dengan manusia, kalau kita tidak minum, kita juga akan kekurangan oksigen dan kekurangan darah. Tumbuhan juga kalau dia tidak disiram pasti akan mati karena semua itu membutuhkan air. Jadi air sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Itulah kebutuhan pokok dalam kehidupan di bumi ini. Jadi selain angin bermanfaat juga untuk manusia, hewan dan tumbuhan, di sini juga air juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Contohnya kalau kehidupan manusia adalah dipakai untuk mencuci, dipakai untuk menyiram, dipakai untuk minum, dan masih banyak manfaat air untuk kehidupan manusia, mengairi sawah, terus dipakai untuk energi listrik juga termasuk, karena ada kincir air yang bisa diputar oleh air. Jadi ketika dibuat kincir air akan diputar oleh air dan akan menghasilkan energi listrik juga. Jadi semua angin dan air merupakan kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Baik anak-anak, di sini Mister akan kasih tugas. Anak-anak buka di halaman 12. Jadi pembahasan kita di halaman 11, anak-anak buka di halaman 12. Di situ ayo diskusikan, tapi karena anak-anak belajar dari rumah, Mister minta saja untuk kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Nah, di situ ada 3 soal, silahkan anak-anak, apa saja profesi yang sangat bergantung pada angin. Jadi, apa angin memiliki dampak buruk bagi kita, sebutkan contohnya. Jadi, kira-kira angin mempunyai dampak buruk bagi kehidupan manusia atau tidak? Silahkan sebutkan salah satu contohnya. Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan angin dan energi listrik yang dihasilkan? Jadi itu ada 3 pertanyaan di situ anak-anak kelas 4. Kemudian anak-anak silahkan kerjakan juga di ayo lakukan. Nah, buatlah konsep yang berisi tentang manfaat angin bagi kehidupan kita. Silahkan, ini ada baganya, ada konsepnya di sini. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas, jangan dikerjakan di sini di buku paket, tapi kerjakan di buku tugas biar dikumpulkan ke sekolah. Jadi anak-anak
Silahkan tulis manfaat angin. Manfaat angin di sini ya. Itu manfaat anginnya. Manfaat anginnya di sini itu ada kolom 1 2 3 4 5 6. Jadi silahkan tulis di 6 kolom itu manfaat angin. Jadi manfaat angin ya anak-anak sudah tahu, Mister sudah dijelaskan tadi, dan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, kita akan mengakhiri. Namun sebelumnya, Mister sekali lagi, anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, kerjakan tugas dengan baik, dan yakin bahwa anak-anak suatu saat akan menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mister akan berdoa buat anak-anak, dan ingat kerjakan tugasnya di halaman 12. Ayo diskusikan dan ayo lakukan. Ayo diskusi. Sebenarnya itu diskusi bersama dengan teman, tapi karena kondisi kita saat ini anak-anak karena COVID-19, jadi anak-anak kerjakan dengan mandiri supaya lebih aman. Baik anak-anak, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Mister bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang IPA. Engkau menolong anak-anak-Mu, khususnya anak-anak kelas 4. Engkau menolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik, dan mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas IPA Tuhan. Engkau menolong mereka, memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka Tuhan, dan Engkau memberikan kesehatan, kemampuan, akal budi, kemintaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua mereka Tuhan yang bekerja. Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan memberikan kesehatan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Dalam nama Yesus kami akhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat anak-anak, semangat dalam belajar, mengerjakan tugas, dan tetap bersukacita. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.